Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang stres kerja dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian stres dan juga sumber stres kerja. Yang pertama adalah pengertian stres. Ada berbagai istilah psikologis populer mengenai stres, di mana kata ini merujuk pada keadaan seseorang yang sedang mengalami emosi berlebihan atau sulitnya untuk memfungsikan waktu secara efektif dalam kehidupannya. Keadaan ini memiliki banyak gejala. Yang pertama adalah sakit kepala, yang kedua depresi, yang ketiga ada mudah marah, yang keempat impotensi dan kinerja kerja yang rendah menurut Richard 2010. Yang kedua adalah menurut Ardani, di mana mendefinisikan bahwa stres itu adalah suatu perasaan baik secara fisik maupun mental yang dirasakan oleh seseorang. Menurut Dilawati menjelaskan bahwa stres adalah suatu perasaan yang dirasakan oleh seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan tertentu bisa datang dalam bentuk untuk memenuhi akademik maupun untuk memenuhi harapan keluarga. Berdasarkan pengertian orang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhan dan keinginan tersebut muncul bisa dari dalam diri maupun dari luar. Seperti contoh, ketika kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah atau UAS, mahasiswa diharuskan atau diwajibkan untuk membayar SPP, tetapi masalahnya kita sudah menunggak SPP tersebut selama 4 bulan. Dan untuk mendapatkan kartu, kita harus melunasi SPP tersebut. Padahal UAS tinggal 4 hari lagi. Dari contoh tersebut bisa dilihat bahwa kita akan mengalami rasa cemas dan juga tidak tahu untuk mencari jalan keluar seperti apa. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa kondisi tersebut kita tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk membayar SPP. Tapi kebutuhan kita adalah membayar SPP. Ini juga sudah bisa disebut sebagai stres. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sumber stres kerja. Pada kehidupan modern yang kompleks saat ini, manusia cenderung mengalami namanya stres. Stres itu ditimbulkan apabila manusia tidak dapat memenuhi keinginan-keinginan atau kenyataan-kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada itu dapat ditimbulkan dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Stres kerja itu dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber stres kerja. Sumber-sumber stres kerja tersebut dihasilkan dari faktor lingkungan, dari dalam lingkungan perusahaan maupun dari luar perusahaan atau dari dalam dirinya sendiri. Di dalam faktor perusahaan terdapat 3. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi, yang kedua adalah ketidakpastian politik, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mendorong perusahaan untuk mendatangkan peralatan baru yang membuat karyawan harus menyesuaikan dan mempelajari dari awal lagi. Yang kedua adalah faktor perusahaan, di mana di dalam faktor perusahaan ini adanya tugas yang banyak yang membuat karyawan harus senantiasa mengerjakan tugas atau pekerjaannya secara benar dan tepat. Kemudian ada faktor bersaling berhubungan antara individu atau antar sesama karyawan, dan di dalam faktor individu atau pribadi terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, dan juga faktor kepribadian, di mana faktor keluarga ini biasanya mengenai anak-anak, istri, mertua, ataupun gagalnya perkawinan. Dan masalah ekonomi adalah kurangnya
karena bisa mengatur sumber daya keuangan. Dan masalah kepribadian itu sendiri datang dari dalam diri kita. Indikator stres kerja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa indikator stres kerja menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Jin et al. Dia menuturkan bahwa indikator stres kerja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kekhawatiran, yang kedua kegelisahan, yang ketiga tekanan, dan yang keempat frustasi. Nah, yang pertama kekhawatiran merupakan rasa takut terhadap suatu hal yang belum pasti diketahui dalam pekerjaannya. Perasaan khawatir ini dialami oleh pekerja yang dikarenakan banyak faktor dalam pekerjaan tersebut. Kemudian gelisah, perasaan tidak tentram yang dirasakan oleh pekerja saat melaksanakan tugas pekerjaan yang dikerjakan. Biasanya dikarenakan tugas yang terlalu beresiko. Nah, yang ketiga yaitu tekanan, suatu perasaan tertekan dari diri seorang pekerja yang dirasakan saat dia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sedang dilakukan. Bisa disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri. Kemudian frustasi, merupakan rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan suatu pekerjaan akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu tujuan. Ini biasanya dikarenakan kurang puas terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian menurut Amot atau Margiati 2011, ada 4 sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya indikator stres kerja, yaitu tuntutan atau tekanan dari atasan, yang kedua ketegangan dan kesalahan, yang ketiga menurunnya tingkat interpersonal, yang keempat perbedaan konsep pekerjaan dengan atasan, dan yang kelima ketersediaan waktu yang tidak proporsional untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian menurut Amot atau Margiati 2011, indikator stres kerja itu terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama tuntutan atau tekanan dari atasan, kedua ketegangan dan kesalahan, yang ketiga menurunnya tingkat interpersonal, yang keempat perbedaan konsep pekerjaan dengan atasan, yang kelima ketersediaan waktu yang tidak proporsional untuk menyelesaikan pekerjaan, yang keenam jumlah pekerjaan yang berlebihan, yang ketujuh tingkat kesulitan pekerjaan. Selanjutnya indikator stres kerja menurut Robbins 2006 ada 5. Yang pertama tuntutan tugas, yang kedua tuntutan peran, yang ketiga tuntutan antar pribadi, yang keempat struktur organisasi, yang kelima kepemimpinan organisasi. Stres yang dapat timbul akibat adanya tekanan dan ketegangan ataupun ketidaksadarannya seseorang dengan lingkungan, dan apabila saran dan tuntutan tugas tidak selaras dengan kebutuhan dan kemampuan seseorang, maka ia akan mengalami stres kerja. Stres juga dapat melahirkan tantangan bagi yang bersangkutan. Nah, beberapa indikator perilaku tersebut adalah penundaan, menghindari pekerjaan dan absensi, kemudian menurunnya performansi, kemudian menurunnya kekuatan pekerjaan dan loyalitas terhadap instansi, kemudian menurunnya hubungan dengan rekan kerja dan keluarga, dan yang terakhir meningkatnya perilaku negatif. Setiap orang memiliki batas toleransi terhadap situasi stres. Tingkat stres yang dapat diatasi oleh seseorang sebelum perasaan stres itu terjadi, pada orang tertentu akan mudah merasa sedih ataupun kecewa karena masalah yang sepele. Namun sebaliknya, beberapa orang justru bersikap dingin, cuek, tenang, dan santai. Hal ini disebabkan kepercayaan diri mereka atas kemampuan untuk mengatasi stres. Mereka hanya merasa sedikit stres, sekalipun sumber stres mereka tersebut adalah besar. Seperti telah diungkapkan di atas, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi stres. Nah, contohnya seperti pegawai tipe A. Nah, pegawai tipe A ini memiliki kepribadian
intensitas yang tinggi untuk ambisi, kebersaingan, kemudian keagresifan. Kemudian pegawai tipe B. Pegawai tipe B ini mereka yang lebih bersikap tenang dan santai. Mereka menerima situasi yang ada dan bekerja dengan situasi tersebut dan bukan berkompetisi. Orang-orang seperti ini bersikap santai sehubungan dengan tekanan waktu, sehingga mereka cenderung kurang mempunyai masalah yang berkaitan dengan stres. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, lakukan hal kecil seperti tarik nafas dalam, lalu itu bisa dilakukan ketika kalian sedang bekerja. Yang kedua, bisa mendengarkan musik ketika waktu luang. Dan yang ketiga, bisa lakukan olahraga kecil seperti olahraga jari. Dan yang keempat, jangan pernah menunda pekerjaan, karena jika menunda pekerjaan semakin menumpuk dan bakal ada rasa malas. Dan yang kelima, gunakan waktu dengan efektif seperti beristirahat dengan benar dan jangan terlalu banyak berpikir yang negatif, lalu membuat motivasi diri sendiri seperti pada komputer Anda bisa menuliskan kata-kata mutiara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Buatlah tempat kerjamu nyaman dengan cara melakukannya tidak menyenangkan. Itu bisa membuat Anda tidak cepat bosan. Selanjutnya, pengertian komunikasi. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Komunikasi juga sebagai kebutuhan dasar individu untuk berinteraksi. Komunikasi memiliki tujuan untuk menyampaikan informatif. Tidak hanya itu, komunikasi juga bisa menjalin hubungan baik. Komunikasi dilakukan bukan hanya oleh dua orang saja, bisa lebih. Contoh komunikasi seperti dosen yang mengajar kepada murid-muridnya dan saya sedang presentasi, ini juga termasuk dalam komunikasi. Beberapa pengertian menurut para ahli, seperti menurut Effendi, mengatakan bahwa komunikasi merupakan penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain yang bersifat bisa mengubah perilaku yang disampaikan baik secara lisan maupun melalui media. Lalu menurut Anderson, komunikasi memiliki sifat yang dinamis dan bisa berubah seiringnya waktu. Lalu menurut Anwar Arifin, komunikasi memiliki multimakna. Lalu menurut David Berlow dalam pengantar ilmu komunikasi, mendefinisikan komunikasi sebagai instrumen dalam interaksi sosial yang berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain serta mengetahui keberadaan diri sendiri. Lalu menurut Agus M. Harjana, komunikasi dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan disampaikan oleh pesan seseorang kepada orang lain melalui media. Menurut Berland, menyatakan bahwa komunikasi timbul karena adanya dorongan seseorang untuk mengetahui rasa ketidakpastian. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dan kesalahan dalam komunikasi. Proses komunikasi yaitu bagaimana seseorang komunikator menyampaikan pesan terhadap komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan yang jelas antara komunikan dengan komunikator. Proses komunikasi tersebut terjadi apabila ada sebuah interaksi antar manusia, bisa individu dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Seperti contohnya, interaksi individu dengan individu yaitu dilakukan oleh seorang kerabat dengan kerabat lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok, seperti seorang dosen yang mengajar mahasiswanya di kelas. Itu berarti terdapat suatu interaksi secara langsung di mana seorang dosen menjadi komunikator menyampaikan sebuah pesan terhadap mahasiswanya, sehingga terjadi sebuah interaksi di sana. Interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya diskusi kelompok. Kegiatan diskusi kelompok merupakan bentuk komunikasi secara langsung yang dilakukan antar kelompok, meskipun nantinya yang akan berbicara satu orang perwakilan saja, tetapi biasanya tanggapan yang muncul tidak terjadi pada satu individu, melainkan timbul di dalam satu kelompok. Dalam setiap interaksi, setiap elemen berkaitan satu sama lain, dan masing-masing komponen akan saling bergantung. Dalam aplikasinya terdapat 5 langkah proses komunikasi. Langkah yang
pertama dalam proses komunikasi adalah pengirim mengembangkan ide, gagasan, atau sebuah informasi apa yang akan dikirimkan. Sebelum mengirimkan semua informasi, maka komunikator harus merencanakan informasi apa yang harus disampaikan. Setelah terciptanya sebuah ide, langkah kedua yaitu encoding atau penyandian, yang berarti membentukkan lama-lama komunikasi menjadi simbol pada sebuah pemikiran. Misalnya menentukan kata apa yang harus digunakan sehingga dapat dimengerti dan diterima oleh komunikan. Yang ketiga yaitu mengirim pesan melalui media yang dipilih. Media dalam komunikasi terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama media komunikasi personal dan yang kedua media komunikasi massa. Media komunikasi personal digunakan oleh dua orang atau lebih yang saling bergantung. Sifat dari media komunikasi personal bersifat pribadi sehingga dampaknya tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Misalnya telepon, WhatsApp ataupun aplikasi lainnya. Sedangkan media massa yaitu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dari seseorang atau beberapa orang pada halayak ramai. Karena sifatnya yang masif, maka media komunikasi massa dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang seperti televisi atau radio. Yang keempat, melibatkan penerimaan pesan oleh penerima dalam bentuk mendengar, melihat, atau merasakan. Sejauh mana penerima bisa menafsirkan pesan tergantung pada pemahaman atau pengetahuan tentang apa yang komunikator sampaikan. Dan yang terakhir, setelah pesan tersebut didecoding atau diterima, akan timbul sebuah umpan balik atau feedback dari penerima pesan sebagai wujud dari pesan yang sudah tersampaikan. Dan demikian, sejak ide itu ditetapkan atau diciptakan sampai dipahaminya, pesan komunikasi yang menimbulkan umpan balik merupakan proses komunikasi. Selanjutnya, komponen komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau kelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan komunikasi. Seorang komunikator tidak hanya memiliki peran menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan respons dan juga tanggapan terhadap sebuah pertanyaan atau kritikan dari penerima pesan. Kedua, pesan. Pesan sendiri mempunyai makna, yaitu setiap pemberitahuan menyampaikan kata maupun komunikasi secara lisan maupun tulisan yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan sendiri menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal yaitu jenis pesan yang cara penyampaiannya menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang dirasakan. Sedangkan pesan non-verbal merupakan jenis pesan yang cara penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan gerak dari tingkah laku, mimik wajah atau ekspresi muka. Yang ketiga, penerima. Penerima merupakan pihak yang memperoleh pesan atau stimulus yang dikirimkan oleh sumber. Pesan atau stimulasi yang telah diterima tersebut dapat terdiri dari aneka ragam bentuk seperti kata-kata, tulisan, grafik, muka, ekspresi wajah, sentuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran penerima yaitu telah mencerna dan menanggapi stimulus atau pesan tersebut dengan mendengar, melihat, membau, serta merasakan. Penerima dapat dibagi menjadi dua, yaitu penerima aktif dan penerima pasif. Penerima pasif yaitu orang yang hanya menerima stimulus atau pesan yang datang kepadanya tanpa memberikan tanggapan atau umpan balik. Sedangkan penerima aktif yaitu seseorang yang tidak saja menerima stimulus atau pesan yang datang kepadanya, tetapi juga memberikan tanggapan atau feedback secara aktif kepada pengirim. Yang terakhir ada feedback, merupakan isyarat atau tanggapan yang berisi pesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa adanya feedback, seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Kesalahan dalam komunikasi. Kesalahan dalam komunikasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kesalahan ini dapat memicu adanya konflik dan kesalahan
Sebab dalam komunikasi pasti mengharapkan adanya sebuah timbal balik atau feedback dari penerima pesan. Namun saat komunikasi berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka akan terdapat kesalahan dalam komunikasi tersebut. Maka secara otomatis timbal balik yang diharapkan tidak akan dapat terjadi. Kesalahan dalam komunikasi diantaranya yang pertama, pengucapan yang kurang jelas. Kesalahan pertama yang kerap dilakukan disebabkan oleh adanya pengucapan yang kurang jelas dalam komunikasi. Dalam kesalahan ini kemudian akan membuat seorang lawan bicara atau mereka yang diajak berkomunikasi menjadi tidak tertarik atau tidak bisa menerima sebuah informasi yang disampaikan. Yang kedua, berbicara selalu tergesa-gesa. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap sebuah informasi. Kesalahan dalam komunikasi dapat terjadi karena disebabkan oleh berbicara yang terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru, di mana kecepatan berbicara membuat lawan bicara tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Yang ketiga, tidak terjadi kesamaan makna. Dalam prinsip-prinsip komunikasi tentunya antara pemberi informasi dan penerima informasi memiliki kesamaan makna. Dalam hal ini maka dari sebuah informasi harus sama dengan apa yang diterima oleh penerima. Yang keempat, tidak fokus menerima apa yang diberikan. Fokus atau daya konsentrasi seseorang sangat berbeda saat berkomunikasi dan menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalahan dalam komunikasi. Yang kelima, nada dan volume yang terlalu lirik atau pelan. Nada dan volume bicara yang terlalu lirik juga bisa dianggap sebagai penyebab utama dalam kesalahan komunikasi. Sebab ketika kita berbicara terlalu pelan, maka si penerima tidak bisa menerima dengan baik apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir, tidak dapat merespon dengan baik. Salah satu penyebab kesalahan dalam komunikasi adalah bisa disebabkan karena tidak merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh pengirim pesan atau komunikator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Komunikasi dalam organisasi atau kelompok mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama, mengontrol, memotivasi, ekspresi emosional, dan yang terakhir, informasi. Mengontrol. Komunikasi dapat dilakukan untuk mengontrol atau mengendalikan anggota organisasi dalam berbagai cara. Organisasi memiliki wewenang dan pedoman yang harus diikuti oleh para pekerja, di mana apabila para pekerja diminta untuk melaporkan hasil kerja atau keluhannya, serta menjalankan tugas sesuai dengan yang diberikan, maka komunikasi di sini berfungsi sebagai pengontrol. Contohnya, seperti manajer yang bertindak untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku anggotanya melalui informasi-informasi yang ada, seperti tata tertib dan peraturan anggota. Dengan ini, maka tiap-tiap gerak anggota itu didasari terhadap peraturan yang telah ditetapkan untuk perusahaan. Salah satunya untuk menghindari konflik. Yang kedua, motivasi. Komunikasi dapat dipakai sebagai cara untuk memotivasi dengan cara menjelaskan kepada para karyawan mengenai bagaimana pekerjaan yang seharusnya, seberapa baik pekerjaan mereka, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja kerjanya. Sekiranya hasilnya kurang baik, maka dalam hal ini komunikasi berfungsi sebagai motivasi. Contohnya seperti manajer yang melakukan pengarahan terhadap anggotanya sehingga dapat menjadi motivasi bagi anggotanya untuk bekerja dengan baik sesuai dengan standar perusahaan. Yang ketiga, ekspresi emosional. Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka adalah sumber utama interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan sebuah mekanisme fundamental yang melalui para anggotanya menunjukkan rasa frustasi dan rasa puas mereka. Jadi, komunikasi menyediakan jalan bagi ekspresi emosional dari perasaan dan memenuhi kebutuhan sosial. Dalam suatu bisnis atau suatu perusahaan yang mempunyai komunikasi yang baik akan terbentuk juga antar tim yang baik pula. Dengan begitu, komunikasi tersebut bisa menjadi alat pengungkap rasa emosional anggota sehingga dapat menganalisis permasalahan yang terjadi akibat konflik pribadi atau individu. Contohnya seperti ketidakpuasan terhadap gaji yang didapatkan. Dan yang terakhir, informasi. Fungsi komunikasi informasi bertujuan untuk mengambil keputusan dalam organisasi memerlukan informasi. Komunikasi berfungsi menyediakan informasi serta menentukan langkah alternatif yang berguna bagi individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang agar bisa membuat keputusan yang dikehendaki dan bijaksana. Dari keempat fungsi di atas, sama pentingnya bagi organisasi, tidak ada fungsi yang lebih penting di antaranya. Sebab untuk mendapatkan hasil kinerja yang efektif, kelompok atau organisasi perlu mengontrol perilaku anggota, merangsang para anggota untuk bekerja menyediakan
meluapkan ekspresi emosional dan membuat pilihan keputusan. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Tujuan dari dilakukannya komunikasi menurut para ahli berbeda-beda. Menurut Otto Pujana Effendi, dalam bukunya yang berjudul Dimensi-Dimensi Komunikasi, menyebutkan bahwa tujuan komunikasi diantaranya yang pertama, mengubah sikap. Komunikasi ini mempunyai tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi sikap seorang atau masyarakat. Setelah seorang mengemukakan informasi yang diinginkan yang disampaikan, maka tahap selanjutnya apakah seorang akan terpengaruh atau tidak terhadap informasi atau pesan yang disampaikan. Dan selanjutnya apakah hal tersebut akan merubah sikap seorang atau tidak. Komunikasi diharapkan dapat merubah sikap seseorang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikannya. Misalnya dalam kegiatan memberikan informasi tentang hidup sehat adalah agar masyarakat mengikuti pola hidup sehat dan sikap masyarakat lebih positif terhadap pola hidup sehat. Jadi seorang komunikan setelah menerima pesan diharapkan bisa mengubah sikapnya menjadi lebih baik atau positif. Demikian pula dalam berbagai macam kegiatan. Komunikasi sering dilakukan, disadari atau tidak, seseorang akan berusaha mempengaruhi orang lain dan berusaha supaya orang lain bersikap positif sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang kedua, mengubah opini atau pendapat. Komunikasi mempunyai tujuan untuk mengubah pendapat atau opini seseorang sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikannya. Selaras dengan kata dari communication yaitu ngomong yang tidak diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti sama, maka kita sudah dapat melihat jelas bahwa memang tujuan dari komunikasi yaitu mencapai suatu kesamaan dalam hal pendapat atau opini. Supaya tujuan komunikasi ini bisa tercapai, maka komunikasi ini harus berusaha untuk menciptakan pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah mampu memahami pesan secara cermat bagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Setelah memahami apa yang dimaksud oleh komunikator, maka akan tercipta suatu perubahan pendapat di kalangan komunikan. Yang ketiga, mengubah perilaku. Selain tujuan untuk mengubah sikap dan juga pendapat orang lain, komunikasi juga bertujuan agar seorang menerima informasi sesuai dengan stimulus yang diberikan atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi informasi yang diberikan, atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi informasi. Misalnya seperti kampanye kesehatan dalam bahaya yang merokok yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Setelah mengikuti kampanye tersebut, seorang perokok akan berusaha mengurangi atau berhenti merokok dan mengikuti pola hidup sehat. Selain itu, perilaku orang tersebut akan menjadi lebih positif terhadap pola hidup sehat sehingga dengan sukarela mau mengikuti perilaku hidup sehat. Dan yang terakhir, mengubah masyarakat atau sosial. Dalam suatu kegiatan komunikasi, pemberi saran atau informasi kepada masyarakat juga mempunyai tujuan supaya masyarakat atau mau mendukung dan ikut serta dalam tujuan yang diinginkan informasi tersebut. Misalnya, pemberian informasi mengenai pemilu kepada masyarakat dengan tujuan akhir agar yang diharapkan adalah supaya masyarakat ikut serta dalam memberikan pilihan suara pada pemilu tersebut dan tidak bersifat golput atau tidak memilih. Jadi kegiatan komunikasi tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan terjadinya perubahan sosial dan partisipasi sosial dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola komunikasi. Pola komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pola komunikasi primer. Pola ini merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi 2 lambang, yaitu lambang verbal dan lambang non-verbal. Lambang verbal yaitu bahasa sebagai lambang verbal yang paling banyak dan paling sering digunakan karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Yang kedua, lambang non-verbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, merupakan isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, tangan, dan jari. Selain itu, gambar juga sebagai lambang komunikasi non-verbal sehingga dengan memadukan keduanya, maka proses komunikasi dengan pola ini akan lebih efektif. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik karena model ini merupakan model pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles hidup pada saat retorika sangat berkembang sebagai bentuk komunikasi di Yunani, terutama keterampilan orang membuat pidato, pembelaan di muka pengadilan, dan tempat-tempat umum yang dihadiri oleh rakyat menjadikan pesan atau pendapat yang dilontarkan menjadi dihargai oleh banyak orang. Berdasarkan pengalaman itu, Aristoteles mengembangkan idenya untuk merumuskan suatu model komunikasi yang didasarkan atas 3 unsur, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Yang kedua adalah pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua
telah memakai lambang sebagai media pertama. Karena proses komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk menembus dimensi dan ruang dan waktu. Maka dalam menata lambang-lambang untuk memformulasikan isi pesan komunikasi, komunikator harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang akan digunakan. Penentuan media yang akan dipergunakan sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif perlu didasari pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju. Komunikan media surat, poster, atau papan pengumuman akan berbeda dengan komunikan surat kabar, radio, televisi, atau film. Dengan demikian, proses komunikasi secara sekunder ini menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa dan media nirmassa atau media non-massa. Yang ketiga adalah pola komunikasi linear. Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari suatu titik ke titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka, tetapi juga ada kalanya komunikasi bermedia. Dalam proses berkomunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum pelaksanaan komunikasi. Yang keempat adalah pola komunikasi sirkular. Secara harfiah berarti bulat, bundar, atau keliling. Dalam proses itu terjadi feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. Sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi, dalam pola komunikasi yang seperti ini, proses komunikasi berjalan terus, yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode berkomunikasi. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi yang baik. Yang pertama itu berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua adalah berbicara penuh motivasi. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga adalah berbicara untuk mendapat perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau bicara perlu diperhatikan tema materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Temukan materi yang belum pernah terdengar atau pendengar itu tahu dan selipkan hal-hal untuk yang kita inginkan itu lebih menarik perhatian lawan bicara. Yang keempat adalah berbicara melalui keinderaan. Agar tema materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi dengan ekspresi indera yang meyakinkan seperti gerakan tangan, tatapan mata, dan senyuman. Di sini saya akan menerangkan tentang bahasa komunikasi dan hambatan-hambatan komunikasi. Untuk bahasa komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi nonverbal dan yang kedua ada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara atau perilaku yang digunakan untuk berkomunikasi tanpa berkata-kata. Menurut McKenna, fungsi komunikasi nonverbal ada 4. Yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkan. Yang kedua, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain dapat mengenalnya. Yang keempat, menambah atau menyempurnakan kata-kata yang dirasa kurang sempurna. Dari beberapa rukun studi yang pernah dilakukan, komunikasi nonverbal dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada kinesis. Kinesis adalah komunikasi nonverbal yang ditunjukkan dengan gerakan tubuh. Yang kedua, gerakan mata. Gerakan mata dapat mencerminkan isi hati. Yang ketiga, sentuhan. Sentuhan ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. Yang keempat ada paralanguage, ialah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau intonasi suara sehingga penerima dapat memahami apa yang dimaksudnya. Selanjutnya ada
diam. Diam juga merupakan suatu komunikasi nonverbal yang memiliki arti. Sikap diam sangat sulit diterka dan dapat menimbulkan keraguan. Yang keenam, ada postur tubuh. Masing-masing bentuk tubuh dapat mencerminkan karakteristik yang bersangkutan. Terus, yang ketujuh ada warna. Warna dapat memberi arti terhadap suatu objek. Yang selanjutnya ada bunyi. Jika bunyi pada warga dimaksud dengan bunyi yang dikeluarkan dari mulut, maka bunyi ini yang dimaksud bunyi dari bunyi suara yang dikeluarkan dari benda. Yang terakhir ada bau. Bau juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Bau dapat dipergunakan untuk melambangkan sesuatu. Contoh dari komunikasi nonverbal yang pertama seperti memberi tos kepada teman sebagai ucapan rasa selamat. Yang kedua ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu komunikasi di mana pesan disampaikan melalui lisan atau tulisan menggunakan suatu bahasa. Berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi verbal dibagi menjadi dua, yaitu ada berbicara dan menulis. Yang kedua mendengarkan dan membaca. Contohnya seperti pidato, berdiskusi atau rapat, terus penyampaian pesan atau telepon menggunakan jaringan internet. Di sini juga saya akan menerangkan tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, mempersulit pengiriman pesan yang jelas, dan mempersulit umpan balik yang sesuai. Secara garis besar ada 4 hambatan. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi dari peserta komunikasi maupun dari komunikator ataupun komunikan. Contoh dari hambatan personal meliputi sikap, emosi, prasangka buruk, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hambatan budaya dan kultural. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami hal nilai-nilai kepercayaan dan kebudayaan orang tersebut. Contohnya, hambatan dalam berbahasa. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sama. Ketika kita tidak menggunakan bahasa yang sama, dalam hal tersebut kita tidak akan mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada hambatan fisik. Gangguan fisik akan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Seperti contoh, ketika ada bawahan yang tidak bisa masuk kerja dikarenakan sakit, maka komunikasi antara bawahan dan atasannya tidak akan berjalan seperti biasa dan tidak akan efektif. Yang terakhir dari hambatan ada hambatan lingkungan. Seperti contoh, pesan komunikator yang disampaikan akan mengalami gangguan yang disebabkan oleh lingkungan, yaitu latar belakang fisik dan situasi di mana komunikasi itu terjadi. Contoh dari hambatan lingkungan mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Contohnya seperti pidato, berdiskusi atau rapat, terus penyampaian pesan atau telepon menggunakan jaringan internet. Di sini juga saya akan menerangkan tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, mempersulit pengiriman pesan yang jelas, dan mempersulit umpan balik yang sesuai.